minum kopi dulu. Kopinya mantap. Ini di warung kopi, warung pecel lele. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga pada sore hari ini rekan tani semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam jumpa lagi di Legun channelnya, Legun channelnya, Legun channelnya, Legun channelnya, Legun channelnya. Pada sore hari ini kita akan berbicara atau melanjutkan bagian kedua dari video yang bagian pertama kemarin sudah kita buat karena banyak permintaan untuk diteruskan atau disambung videonya. Oke, masih bersama Legun channelnya di sini. Yang belum like, komen, subscribe, silahkan ditekan tombol loncengnya demi kemajuan video ini. Yang kemarin kita bahas masalah petani sukses. Jadi petani sukses itu kemarin sampai ke nomor 2, yaitu penambahan jam kerja. Jadi penambahan jam kerja yang dimaksud itu adalah penambahan orang yang bekerja untuk kita. Artinya kita yang hanya bekerja 8 jam, kalau kita menambah pekerja yang bekerja untuk kita, itu akan menjadi banyak jumlah jam kerja kita. Jadi intinya kalau kita hanya sendiri ya berarti hanya 8 jam, tapi kalau kita nambah 2, 4 sampai 10 orang yang membantu kita atau bekerja di tempat kita atau bekerja untuk kita, maka jam kerjanya itu untuk kita. Jadi kalau misalnya 8 kali 10 bisa 80 jam. Kalau misalnya satu hari kita dapat keuntungan 10.000, berarti sudah 80.000 penambahan penghasilan kita. Nah, intinya petani itu harus ulet. Apa itu ulet? Ulet apa ya? Apa ulet ya? Ulet itu tekun dan siap untuk ya menerima kegagalan dan menerima tantangan. Semua itu harus kita hadapi, karena petani juga tidak selamanya untuk berhasil mulus atau sesuai dengan harapan. Rekan tani semua pasti yang namanya gagal itu juga ada. Jadi itulah menjadi guru kita, sehingga kita nanti terlepas dari kegagalan. Masih dengan penambahan jam kerja. Penambahan jam kerja itu sebagai contoh saja, kita lihat para juragan-juragan, mungkin para bos-bos. Nah, itu bekerjanya bukan sendiri. Bekerjanya pasti ada yang namanya tim kerja. Seperti juragan jagung, ada yang bagian muat, ada yang bagian nimbang, ada yang bagian jemur. Nah, itulah penambahan jam kerja yang dimaksud. Nah, kita sebagai pemula, sebagai petani pemula, ya kita harus cerdas. Kita berhitung, kemudian kita juga harus sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita ukur, kalau kita mampunya hanya 2 orang, ya kita mulai dengan 2 orang. Mudah-mudahan perlahan, mudah-mudahan pelan-pelan kita pun akan bisa tuh
sedikit demi sedikit untuk menambah sehingga tercapai yang namanya petani sukses. Terus semangat rekan tani semua, salam tani Indonesia. Jadi itulah penambahan jam kerja yang dimaksud. Marilah kita coba. Ini pengalaman pribadi. Awalnya saya bekerja hanya sendiri. Saya pikir dengan sendiri lebih irit, kemudian lebih menghasilkan atau banyak hasil. Tapi apa yang terjadi ternyata memang ini juga menjadi perhitungan kita. Namanya kita bekerja sendiri, ya hasilnya ya diukur dengan satu orang. Tapi kalau kita mau tambah orang, ya itu mudah-mudahan. Marilah kita coba, kita pelajari, kita belajar dengan pengalaman orang-orang yang sukses. Mudah-mudahan rekan tani semua bisa ikut sukses. Kemudian yang ketiga itu merubah mindset. Nah, ini utamanya untuk petani-petani muda atau rekan-rekan pemuda tani. Jangan malu kita untuk terjun sebagai petani. Terkadang mindset atau pola pikir kita itu para pemuda biasanya kalau kita sudah mentok atau apa bahasanya mentok, kita sudah tidak ada jalan lain atau kita sudah tidak dapat pekerjaan lain, itu larinya ke petani. Tapi kita rubah bahwa kita mulai, kalau memang kita atau bagiannya itu memang latar belakang kita petani, ya kita mulai dari awal. Memang kita niat untuk petani, kemudian juga akan sukses. Karena banyak petani yang sukses itu memang karena tekun, ulet, dan memang menjadi belajar. Petani itu memang harus cerdas. Petani itu memang harus punya wawasan yang luas, bukan hanya di ladang, tapi sebagai informasi pun harus cepat kita dapat, terutama perkembangan teknologi. Oke guys, kita minum kopi dulu. Kopinya mantap. Ini di warung kopi, warung pecel lele. Jadi yang menjadi pemikiran kita jangan malu sebagai pemuda untuk terjun ke tani, karena banyak pemuda-pemuda tani itu yang sukses. Karena kalau sudah berusia lanjut itu susah untuk mengenal teknologi pertanian atau teknologi informasi yang berhubungan dengan pertanian. Tapi kalau masih muda itu akan lebih gampang menangkap informasi-informasi tentang teknologi pertanian terkini. Nah, mungkin sampai di sini dulu rekan tani di Legun channelnya. Semoga ini bermanfaat. Tani tetap semangat dan mari kita saling mendoakan. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan selalu sukses. Di lain waktu kita sambung kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.